Mengungkap berbagai media yang biasa digunakan penyantet. Apa saja yang bisa digunakan? Kenapa tidak pernah televisi gitu? Kenapa tidak pernah mobil Vario? Saya kira orang pada mau kalau disantet yang keluar tuh TV flash gitu. Kok kenapa benda-benda kayak gitu? Di situ diungkap luar biasa itu. Dan itu detail banget. Dengan foto-fotonya, dengan jenis-jenisnya. Dan itu bisa menjadi peringatan bagi kita bahwa benda-benda seperti itu rupanya yang biasa digunakan. Mengungkap kronologi dan ciri-ciri serangan santet yang membunuh dan menghancurkan kehidupan. Dan ini perlu tahu. Siapa tahu di antara kita ada orang yang sudah bertahun-tahun banyak duit, banyak imah, ngajeblak imah, rungkan sawah, ngagolosor korong, tapi terjagur-jagur. Dia tidak tahu bahwa itu santet. Hanya dengan alasan bahwa logika rasionalnya tidak bisa menerima. Lalu dia menafikan itu, padahal salah paradigma. Karena paradigma itu ada 3, ada paradigma sains, ada paradigma filsafat, dan ada paradigma mistik. Untuk memahami santet, ya nggak bisa dengan paradigma sains, muhakataekan gitu. Kalau muhakataekan bukan berarti salah, tapi salah paradigma, salah alat gitu. Di sini diungkapkan betul itu, tentang hal seperti itu. Karena itu nanti boleh bertanya, ciri-cirinya orang kena santet seperti apa? Jangan-jangan ciri-ciri itu ada di sekitar kita. Atau kita tidak bisa membedakannya, itu bukan santet, disangka santet, akhirnya gering tepuguh-puguh. Iya kan? Atau suuzon. Wah, ini disantet ku saya. Iya kan? Kebanyakan kita jadi parno begitu kan? Atau dia tidak tahu jenis-jenis santet, karena jenis santet itu banyak. Termasuk pelet, gendam. Itu kan termasuk santet juga. Gitu ya, cuma santetnya jenis apa? Yang berikutnya adalah menginformasikan tentang berbagai model pengobatan terhadap santet yang ada minimal di seantero wilayah Jawa Barat bagian selatan. Ibu boleh tanya sama beliau. Itu dari A sampai Z beliau tahu persis. Dari mulai dukun sampai dekan mungkin. Karena dukun dengan dekan, mohon maaf Prof. beda 2 huruf tapi merubah nasib. Lebih kayak dukun biasanya ya Prof ya. Karena profesor pernah jadi dekan di Fakultas Teologi yang saya tahu. Jadi luar biasa, itu bisa ditanya kepada beliau. Supaya apa? Enggak ketipeng. Betul Bunda? Betul. Iya, banyak orang yang memanipulasi atas nama itu, dia mengeruk keuntungan ekonomi. Apa bedanya dengan yang tadi? Tukang santet dengan pengobatnya. Dia kirim virus ini. Akhirnya diobatin, akhirnya dikirim virus yang baru, nggak bisa diobatin, nanyain lagi, ini caranya kayak gini, kalau pakai virus ini, dia musnahkan pakai yang ini, tapi lu minta bayarannya sekian, apa bedanya, gitu. Atau kita berobat dengan santet lagi, namanya nusyroh, diharamkan oleh agama, kita di MUI dikaji, nusyroh itu nggak boleh, menghancurkan santet dengan santet. Kenapa? Karena agama ada solusinya. Sayang saat ini tokoh-tokoh agama dia tidak peka terhadap hal itu. Eleh kubid'ah hurafat tahayul. Gitu. Padahal zaman Nabi sudah ada. Yang berikutnya adalah menggambarkan berbagai bentuk efek penderitaan dan dampak yang dialami oleh korban sebagai sasarannya. Di situ detail sekali. Pertama menggambarkan berbagai jenis gangguan dan penyakit fisik sebagai efek. Awas, penyakit fisik sebagai efek. Efek dari santet itu. Kemudian, berbagai jenis gangguan metafisik dan psikologis sampai dianggap berkepribadian ganda. Saya sering menemukan orang yang dianggap, ini mah gelo. Ya, kenapa? Sebab manehna teh apaleun itu apa? Padahal yang dia pakai diagnosa barat. Barat kan hanya neurotik psikotik. Gangguan metafisik santet nggak ada di antara neurotik psikotik gitu. Neurotik psikotik kan hanya kelompok dari pengelompokan tentang gangguan dan penyakit jiwa dari psikologi barat. Ya, santet di atas itu, dia tidak bisa mengklasifikasi itu. Makanya karena tegataekan, nyebut wc sama. Wah, ini mah berkepribadian ganda, itu apaleun Bunda sanes-sanes. Painahum lah yang lamun teu wae. Yang berikutnya, gangguan keyakinan keagamaan. Ini yang berbahaya. Saya bersyukur kepada Allah, Bunda sampai saat ini bahkan mempertajam tauhidnya kepada Allah. Amin. Karena ada orang yang masalah santet akhirnya berubah keimanan. Apalagi ada yang menyembuhkannya lain agama, bisa pindah agama. Banyak orang yang kufur, musyrik, murtad, minimal ngarasula karena masalah santet. Siapa bilang tidak mengganggu keyakinan keagamaan? Berikutnya adalah dampak kerusakan sosial kultural. Rumah tangga, ya. Ekonomi, ya, duit, semua tatanan sosialnya hancur. Yang berikutnya adalah dampak kerusakan ekonomi sudah sangat luar biasa. Karena itu menurut saya memberikan gambaran buku ini dan kesan kuat belum. Nah ini yang harus diperhatikan nih Prof. Ini kajian kita nih.
Memberikan gambaran dan kesan kuat, belum mampunya para ahli pengobatan santet, ahli hikmah, dukun, paranormal, maksudnya dukun non santet nih, yang dekat sama dekan tadi, ulama, pesantren, dan lembaga-lembaga terapi menuntaskan, menjawab problema umat sebagai korban, melawan dan memusnahkan santet. Mengapa hal ini terjadi? Saya ambil contoh, karena kita di lingkungan dunia pesantren, tukang santet mah wani, diajar ilmu hikmah. Tapi ahli ilmu hikmah, aduh mogok haram dempak, ala botak sariawan aing haram mau diajar ilmu santet. Akibatnya terjadi ketimpangan impor. Nanti ada model santet yang kolaborasi, karena dia pelajari ilmu hikmah, dia tahu kelemahan ahli-ahli hikmah. Itu yang menyebabkan ahli hikmah nggak bisa berkutik di depan tukang santet yang mutakhir ini, karena dia melakukan mixing. Dia pakai cara-cara hikmah, alat-alat hikmah, perhitungan hikmah. Karena itu selongsong pelurunya hikmah, racunnya santet. Ditubuh ku kiai. Nah, aneh. Dibacakan ayat kursi kalah joget. Apalagi setannya yang dilipen, yang itu dibacakan ayat kursi, nempel ya Pak, gitu Pak. Awas itu, hati-hati itu. Ini perhitungan kita semua nih. Di dunia akademisi menafikan ini. Padahal sekarang berkembang dunia para psikologi. Dan itu selalu dinafikan gitu ya, dengan berbagai hal. Saya kira itu hal yang paling berharga, ini poin nomor 4. Memperlihatkan akhirnya kudrat dan iradat Allah di atas segalanya. Dengan keyakinan pribadi dan tauhid kepada Allah sebagai sumber kekuatan meski butuh waktu. Sampai beliau punya keyakinan yang terakhir beliau ungkapkan tadi. Saya berdiri di sini karena kuasa Allah, karena kekuatan Allah. Itu butuh waktu, nggak semudah untuk diucapkan. Enak-enak diucapkan, tetapi butuh waktu. Tapi itulah pesan moralnya, pesan spiritualnya yang sangat luar biasa. Yang akhirnya membuka tabir dunia lain di sekeliling kita, yang penuh misteri, namun tak sepi peminat.